alaihi wasallam. Ya, karena itu adalah perintah Nabi untuk menjadikan mereka sumber inspirasi, untuk menjadikan mereka suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan mengapa kita harus mempelajari kitab ini? Mengapa kita harus menjadikan mereka inspirasi dalam kehidupan kita? Karena Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang sebagian ulama mengatakan beliau itu adalah golongan tabi'ut tabi'in. Ya, sebagian mengatakan di bawahnya tabi'ut tabi'in, sebagian mengatakan tabi'ut tabi'in. Beliau berkata dalam risalahnya, lan yasluh akhir hadhil ummah illa bima soluha bihi illa bima solaha bihi awaluha. Artinya apa? Tidak mungkin generasi umat Islam itu, khususnya yang terakhir itu sampai pada kebaikan, sampai pada kebenaran, sampai pada kejayaan, kecuali mereka meniti jalan orang-orang di generasi yang awal, baik seperti orang-orang di generasi yang awal. Jadi kita ini gak mungkin sampai pada kebaikan, tidak mungkin sampai kepada puncak kejayaan, tidak mungkin sampai kepada kesuksesan sebelum kita meniti jalan yang sama dengan orang-orang yang pertama kali dari generasi Nabi kita. Ya, apalagi mereka dapat jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ini ridho kepada mereka dan mereka ridho pada Allah. Kita nggak ada jaminan. Nah, supaya kita mendapatkan ridho Allah, supaya kita sampai pada kebaikan, ya kita contoh mereka. Ya. Bahkan dalam ayat yang lainnya, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, di surat Al-Baqarah itu. Kalau kalian beriman, beragama seperti beriman dan beragamanya mereka, kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jazakallahu khairan. Jadi tolak ukur kebaikan, kebenaran kita ini adalah ketika kita meniti jalan para salafus soleh. Maka akan sangat heran jika ada orang-orang yang hidup di zaman ini kemudian mengatakan apa yang mereka kerjakan di masa lalu tidak cocok dengan apa yang ada pada masa sekarang. Ini salah sekali. Ya, salah sekali. Apa yang nggak cocok? Ya, apa yang nggak cocok? Penafsiran Al-Quran, syarah hadis tidak. Ya. Jadi justru kita tidak akan sampai pada puncak kebaikan, tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjadikan ya para salafus soleh suri toladan dalam kehidupan kita, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Thayyib, kita masuk pada sifat atau karakter yang nomor 3. Ya. Sifat atau karakter yang nomor 3 ya, yang Allah berikan kepada para salafus soleh, yang ini menjadi sebuah keutamaan bagi mereka yang hendaknya kita jadikan inspirasi dan suri toladan dalam kehidupan kita. As-salaf wa karahiyatuhum lisyuhrah. Ya, sifat dan karakter mereka yang nomor 3 adalah para salafus soleh dan kebencian mereka terhadap popularitas. Ya, salafus soleh dan kebencian mereka terhadap apa? Popularitas. Ya, inilah yang menjadi karakteristik para salafus soleh. Justru mereka itu benci dengan popularitas dan berusaha menghindari hal tersebut yang mungkin bertolak belakang dengan karakter kita. Kita ini pengen yang konten, pengennya terkenal kan gitu ya. Bahkan anehnya itu kalau kita lihat bio ya Facebook ataupun Instagram orang-orang, kebanyakan tulisannya di mereka itu konten kreator. Padahal konten kreator apaan mereka nggak jelas gitu ya. Tapi menisbatkan dirinya menjadi konten kreator. Boleh apa enggak? Ya bisa jadi boleh, bisa jadi tidak, tergantung apa yang mereka kontenkan kan gitu ya. Ya, tapi para salafus soleh itu punya karakteristik mereka itu benci dengan popularitas. Ya, mereka benci dengan popularitas. Dalam sebuah riwayat, ya, kharaja Ibnu Mas'ud zat tayaumin fattaba'un nas. Jadi Ibnu Mas'ud ini kan sahabat yang spesial.
Kenapa? Karena dia ahlul Al-Quran. Kenapa? Karena dia dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena dia termasuk perawi hadis yang banyak gitu ya. Dan termasuk ustadznya para sahabat gitu loh. Maksudnya gimana Ustadz? Ya maksudnya tidak semua sahabat itu ustadz. Tidak semua sahabat itu fakih dalam beragama. Enggak semuanya. Ada yang ahlul perang. Ya kan? Jadi enggak semuanya. Yang fakih dalam agama, yang paham dalam hadis, yang paham Al-Quran, yang dekat dengan Nabi, yang bahkan dapat pujian Nabi dalam beberapa hadisnya, itu diantaranya adalah siapa? Ibnu Mas'ud. Yang secara bentuk fisik Ibnu Mas'ud itu kurus. Makanya Ibnu Mas'ud pas naik pohon, ya kelihatan betisnya yang tulang semua itu diketawakan sama para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, betis yang kamu ketawakan itu, ya kan? Ya, jika ditimbang dengan Gunung Uhud, ya pahala sebesar Gunung Uhud, maka lebih berat ya betisnya Ibnu Mas'ud. Padahal Gunung Uhud itu panjangnya 7 km. Ya, panjangnya 7 km. Kemudian lebarnya kurang lebih 2 km. Ya, tingginya 1 km gitu. Loh, Ustaz, kok tahu Ustaz kapan ngukur? Aku yang buatan pernah ngukur ya gitu. Ya, ngapain ngukur Gunung Uhud gitu ya? Enggak pernah ya. Cuma di di buku kan ada penjelasan di situ ya. Jadi Gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 7 kilo, lebarnya kurang lebih 2 kilo, tingginya kurang lebih 1 kilometer. Jadi jangan berpikir Gunung Uhud seperti kayak gunung mana Mojokerto ini, Penanggungan yang segitiga lincip itu, bukan ya, cuma bebatuan yang menjulang saja ya. Bentuknya tidak gunung segitiga kayak yang kita gambar waktu kecil itu. Enggak. Nah, suatu ketika ini dalam sebuah riwayat ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ibnu Mas'ud ini keluar, namanya kan Ibnu Mas'ud ini ya mungkin zaman dulu ya kayak artis gitu ya. Ya karena ya kan ilmunya banyak. Ya, paham Al-Qur'an, paham hadis, dekat dengan Nabi, dapat jaminan surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak Ustadz Syafiq keluar mesti wuh gitu kan, ya kan? Ustadz Khalid keluar wuh dirubungi orang. Nah, beliau ini juga dirubungi orang. Jadi jalan tiba-tiba orang berkerubung. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya pada mereka, "Kalian ada hajat apa?" Gitu ya. Ya, kalian ada hajat? Ada hajat apa kalian? Gitu ya. Jadi ketika jalan tiba-tiba orang-orang berkerubung ngikutin beliau, gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya pada mereka, "Kalian ini ada hajat apa? Kalian ada hajat apa?" Ya. Kemudian jawaban mereka apa? "La walakin aradna an namshi ma'ak." Ya, kita enggak ada hajat apa-apa. Wahai imam, kami cuma pengen jalan bareng jenengan aja, bahasanya kayak gitu. Ya pengen jalan bareng, ya nongkrong bareng gitu ya. Kemudian diusir sama Ibnu Mas'ud. Ya, diusir sama Ibnu Mas'ud. Irji'u fa innahu dzullah littabi' wa fitnah lil matbu. Udah. Ya, balik kalian. Enggak usah ikutin aku. Yang seperti ini tidak baik bagi kalian. Dan yang seperti ini juga fitnah bagi aku. Jadi bagi kalian gak baik gitu ya. Ngapain kalian kumpul-kumpul ngikutin orang gitu ya. Gak ada hajat. Kecuali pas taklim atau apa. Gak ada hajat ini. Jalan diikutin aja gini. Ngapain gak ada hajat. Balik aja kalian. Ya. Dan ini fitnah bagi saya. Bagi orang yang diikuti fitnah ini gitu ya. Kata Ibnu Mas'ud ya. Kalau kita ini malah ngumpulin orang gitu, ngopi bersama ya, masalah gitu ya. Apa istilahnya kalau artis temu fan itu apa namanya? Apa istilahnya? Pak Dodo, tahu coba. Ada itu ya, apa? Iya ada istilah lainnya selain jumpa fan itu apa? Lali aku sampean gak paham ngono-ngono aku. Ya, jadi ada ketemu artis gitu ya di tempat tertentu. Kemudian kalau ikut foto bayar ya gitu. Itu ada itu. Ya. Jadi kalau nggak ada hajat nggak usah. Ya kalau nggak ada hajat tidak perlu. Ya, ini karakteristik para sahabat ya, para tabi'in, ya tabi'in dan sebagainya. Ya. Kemudian Ibnul Mubarak ya. Ibnu Mubarak juga berkata, ya ini termasuk
generasi awal ya, daripada umat ya, dan termasuk ustadznya generasi awal ini. Ya, kun ya muhibban lil makhul karohiyatan asyuhra. Jadilah kalian orang itu yang suka dengan kesendirian. Gak suka hidupmu itu diikuti orang banyak. Kata siapa? Ibnu Mubarak. Dan bencilah terhadap popularitas. Ya, bencilah terhadap popularitas. Nah, sekarang kita masuk ke cerita ya, karena memang kitab ini itu adalah kitab apa? Kitab cerita ya, cerita. Jadi antum jangan bosen. Tat kok dikit-dikit cerita lah. Antum yang milih kitab ini ya, kitab ini isinya cerita gitu ya. Ya kita ngambil pelajaran daripada kitab ini ya, untuk kita jadikan inspirasi, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bahkan taib ya, ini sebelum masuk cerita ya, Nabi Muhammad SAW dalam hadis juga dikatakan, Iyakum wattamaduh fa innahu adzabah. Ya. Jauhilah kalian sifat ingin dipuji-puji oleh manusia. Karena sifat yang sedemikian itu, pengen dipuji-puji itu seolah-olah bagi orang yang dipuji adalah seperti disembelih. Ya, seperti disembelih. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu termasuk nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Jangan kita ini gila popularitas. Jangan kita ini ya ingin ya mendapatkan pujian dari manusia. Naudzubillah min dzalik ya. Kita berjalan seperti apa yang Allah ridhoi dan menghindari hal-hal yang sedemikian. Taib. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan sebuah kisah, yang kisah ini sebenarnya cukup masyhur ya, tapi ya kita ambil pelajaran daripadanya. Ada seorang tabi'in ya. Ada seorang tabi'in, yang tabi'in itu kata Nabi sebaik-baiknya tabi'in ya dia. Ya, sebaik-baiknya tabi'in siapa? Dia. Bayangin ya, tabi'in itu jumlahnya itu ratusan ribu sampai jutaan. Kan tabi'in kan adalah orang mukmin, orang muslim yang hidup dan meninggal dalam keadaan Islam. Mereka berjumpa dan bertemu langsung dengan para sahabat, bermajelis dengan mereka. Ini namanya apa? Tabi'in. Jumlahnya berapa? Sahabatnya ratusan ribu, apalagi tabi'in kan gitu. Kan ini kan seperti piramida aja ya, semakin ke bawah semakin banyak kan gitu ya. Semakin ke bawah semakin banyak. Nah, dari ratusan ribu sampai jutaan orang itu Nabi mengatakan, inna khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu titik. Ya, ini hadisnya Soherat Muslim ya. Jadi ini bukan hadis abal-abal ini. Nabi mengatakan, ketahuilah sebaik-baiknya tabi'in adalah laki-laki yang bernama. Jadi Nabi gak pernah bertemu. Nabi gak pernah bertemu. Karena kalau udah ketemu Nabi berarti namanya siapa? Sahabat, bukan tabi'in. Ya. Siapa sebaik-baiknya tabi'in itu? Uwais Al-Qarni. Ya. Ya, merinding ya kalau kita sebutkan namanya ya. Jadi sebaik-baiknya tabi'in itu Uwais Al-Qarni. Dari ratusan ribu sampai jutaan manusia yang hidup pada waktu itu, yang kebanyakan mereka ngafal Quran. Gini loh ya, kalau seandainya Uwais Al-Qarni ini dikatakan sebaik-baiknya manusia abad 20, Uwais Al-Qarni misal kayak gitu, itu mungkin masih ya, menurut kita itu sudah sangat istimewa sekali. Lah ini sebaik-baiknya manusia di generasi apa? Tabi'in, yang mereka mendapatkan ridho dari Allah. Yang mereka itu di generasi tabi'in itu banyak di antara mereka hanya untuk mendapatkan satu hadis, mereka bisa safar 1 bulan lamanya. 1 bulan lamanya. Kita satu hadis buka Google kan jarang-jarang.
Ya kan? Ini satu hadis. Untuk mendapatkan satu hadis mereka bisa sabar 1 bulan namanya. Generasi tabi'in itu. Ya. Generasi tabi'in itu ya dikatakan ibadahnya lebih kuat daripada para sahabat. Jadi tabi'in ini kata Ibnu Mas'ud, kalau antum lihat baca kitab-kitab yang lain, secara kualitas ibadah itu lebih istimewa. Padahal sahabat kalau sholat malam 3 sampai 5 jam itu nek tarawih. Berarti tabi'in luwih kenceng. Nah, dibandingkan kita sing nek nang kono 1 jam setengah golek sing setengah jam eta terang ndi ngono. Ya, Ustaz masjid sunnah sing salate setengah jam atau 45 menit nang ndi gitu. Kita kan gitu. Ini ibadahnya ini jos tabi'in ini. Dan di antara mereka yang paling istimewa siapa? Uwais Al-Qarni kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Bukan hanya sebaik-baiknya tabi'in ya, tapi Nabi mengatakan walahu walida. Uwais Al-Qarni ini punya seorang ibu, wa kana bihi bayadun. Sampai Nabi menjelaskan karakteristiknya Uwais Al-Qarni. Dia itu punya penyakit apa Pak Dodo yang kulitnya putih bercak-bercak yang menyebar itu. Lah ini kan perawat ini. Apa? Ya bisa jadi itu ya. Yang apa istilahnya darah merahnya itu ya. Itu rusak itu ya. Ya itu jadi bercak putih ini kan nyebar ya. Nah, Nabi mengatakan dia punya penyakit itu tapi sembuh. Jadi cuma ada bekas sebesar 1 dinar saja di kulitnya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan famuruhu falyastaghfir lakum. Kalau kalian menjumpainya, ada orang namanya Uwais. Bapaknya sudah meninggal, cuma punya apa? Ibu. Dan dia punya penyakit yang kulitnya itu warna putih, tapi udah sembuh cuma bekas 1 dinar aja di kulitnya. Nggak tahu disebutkan di mana. Ini ciri-cirinya kayak gitu. Kalian ketemu, kalian tolong minta ke dia supaya dia memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Bayangkan. Jadi ini bukan perintah untuk Umar saja, untuk siapapun yang ketemu dia. Jadi untuk siapapun yang ketemu dia, mintalah kepadanya supaya dia memohon kepada Allah mengampuni dosa-dosamu. Padahal di zamannya tabi'in itu ada namanya Said bin Musayyib ya, dan ulama-ulama yang lain yang mereka itu hafal ribuan ratusan ribu hadis, yang mereka itu paham Al-Quran dengan baik beserta tafsirnya, hafal qiraah, ibadahnya luar biasa. Ini loh kalah istimewa dengan siapa? Uwais Al-Qarni ya. Namun kalau kita baca kisahnya Uwais Al-Qarni ya secara singkat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan sekelompok pasukan dari Yaman ya. Berarti Uwais Al-Qarni tempatnya di mana? Di Yaman. Kemudian Umar bin Khattab bertanya pada mereka, ya, apakah ada di kelompok kalian yang namanya Uwais Al-Qarni? Kemudian dijawab oleh mereka, ada. Mana-mana, saking semangatnya sampai Umar yang datangi. Bayangin ya, khalifah nyari orang. Antum kalau jadi wali kota, antum nyari orang atau orangnya yang antum suruh datang ke rumah antum? Kan gitu ya. Kalau kita ini jadi presiden, ya jadi ini levelnya Umar ini di atasnya presiden. Kalau kita yang jadi presiden butuh orang, paling belikan dia tiket, suruh ketemu aku ba'da isya, kan gitu-gitu. Ya, kalau kita jadi presidennya gitu ya. Makanya kita nggak jadi presiden gitu. Kalau kita jadi presiden malah lebih susah ya nanti hisabnya kita di akhirat ini, ya kan? Nah, Umar ini bukan manggil dia yang nyari malah. Mana orangnya? Dia yang bergegas ke Uwais Al-Qarni. Ya. Kemudian Umar tuh sambil nyari sambil tanya kepada orang-orang ini, kalian dari Murad, dari Qarn? Mereka jawab iya gitu. Maka ketika
Umar bertemu dengan Uwais. Kemudian bertanya, kamu dulu pernah punya penyakit kulit kan? Dan sekarang penyakit kulit itu disembuh, kemudian masih ada bekas penyakit kulitmu yang tinggal 1 dinar atau 1 dirham ini? Iya. Dan kamu masih punya ibu kan? Iya, kata Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Masya Allah, dia menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dirimu, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, ya, akan mendatangimu nanti wahai Umar. Kau akan bertemu dengan sekelompok orang, dan diantaranya ada namanya Uwais bin Amir Amdad dan ahli Yaman. Mereka sekelompok orang dari Yaman. Min Murad, mereka dari Murad, ya. Min Korn, mereka dari Korn. Ini tempat yang ada di Yaman, ya. Kemudian dia memiliki penyakit kulit yang dia sudah sembuh dari penyakit kulit itu, kecuali sebagian yang besarnya sedirham atau sedinar, ya. Kemudian dikatakan ia punya seorang ibu, lahu walidahu biha birrun. Dia punya seorang ibu yang dia, ya, sangat berbakti kepada ibunya, ya, sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian kata Nabi, lau aqsama 'alallahi, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, berkata atas nama Allah, la abarrohu, ya, maka abarrohu itu diperkenankan, tapi dalam istilah itu cepat gitu loh. Jadi kalau Uwais berdoa pada waktu itu juga akan diijabah dalam waktu sedekat-dekatnya. Saking istimewanya kedudukan Uwais di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'ta, kalau kau sanggup berjumpa dengannya wahai Umar, ayyastaghfirulaka fa'al, maka mintalah agar dia memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, lakukanlah semampu yang kau bisa. Ya, maka Umar berkata pada Uwais, fastaghfirli, wahai Uwais, mintalah ampunan kepada Allah untukku. Bayangin, Umar yang dia sudah punya jaminan rumah di surga, yang Nabi sampai ngira itu rumahnya Nabi, padahal itu rumahnya Umar, saking mewahnya rumahnya di surga, masih minta agar Uwais memohonkan ampunan untuknya. Lu Umar lu ngerasa dosanya akeh gitu. Ya, Umar tuh ngerasa dosanya banyak, ya nemen kita ini kalau ngerasa dosanya sedikit gitu. Ya, jadi kalau kita ini ngerasa dosanya sedikit nemen, Umar tuh ngerasa dosanya banyak gitu. Ya. Faqala lahu waqala, ini sebenarnya kisahnya kan banyak ya, ibrah pelajarannya, tapi ada pelajaran kisah berbakti pada ibunya dan sebagainya, macam-macam. Ya, tapi kalau kita baca semuanya, kita ambil pelajaran semuanya, wah, kemana-mana pembahasan. Karena yang kita ambil pembahasan di sini adalah, ya, bahwa para salafus soleh itu benci dan menghindari kepopuleritasan, ya, menghindari popularitas. Faqala lahu Umar, aina turid? Qala al-Kufah. Ya, qala ala aktub laka ila amiliha. Ya. Kemudian Umar mengatakan, kamu mau kemana? Uwais menjawab, aku mau ke Kufah. Jadi dia dari Yaman mau kemana? Mau ke Kufah. Thayyib, tak bikinin surat ya. Kata Umar bin Khattab, aku bikinin surat ya, supaya orang-orang Kufah kalau kamu datang ke sana mereka bersegera menyambut. Wah, sampean seneng kan ya? Kalau sampean umroh jadi tamu kerajaan seneng apa mboten? Seneng gitu. Ya, umroh jadi haji jadi tamu kerajaan seneng apa tidak? Seneng kita ini. Datang ke sana disambut sama kedubes. Ya, kemudian ada rute sendiri, ada jadwal sendiri. Teman-teman saya itu banyak yang jadi tamu kerajaan. Ya, teman-teman saya itu banyak yang jadi tamu kerajaan. Ya, misal di Lipia Jakarta itu yang mungkin 30 juz, kemudian punya sanad dan bisa dites, itu dihajikan, ya, jadi tamu kerajaan, diumrohkan dengan tamu kerajaan. Atau dari Libya satu angkatan yang
awail, bahasa awail itu yang juara 1 itu pasti diumrohkan atau dihajikan jadi tamu kerajaan. Loh, Ustadz kok enggak? Ya berarti saya enggak juara 1 di Libya. Sekarang antum tanya, antum bikin. Berarti saya enggak ranking 1. Yang dapat cuma ranking 1 gitu ya. Ya jadi yang ranking 1 saja. Ya, ranking 2 lo enggak dapat. Gitu ya. Jadi ranking 2 lo enggak dapat. Yang dapat ranking 1, tapi setiap angkatan. Ya, setiap ranking 1 setiap angkatan dapat. Nah itu jadi tamu kerajaan. Sampai sana disambut ke dubes, ada mobil sendiri, ya kan, hotel tersendiri, ya, wisata tersendiri, pulang dapat jam tangan kerajaan. Wah keren gitu. Loh, uwes lo mboten purun. Ya. Kita ini kalau dikasih gitu malah sujud syukur, gini mboten ya. Iya kan. Coba saya sudah datang ke sini kemudian ngasih surat ke antum. Mak Silon, antum umroh jadi tamu kerajaan ya, nih berangkat gitu. Pak Silon pasti sujud syukur, nangis-nangis, ya kan. Uwais Al-Qarni malah ditolak. Makanya Uwais Al-Qarni paling istimewa di antara tabi'in. Ditolak sama Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni menjawab, ya, qol akunu fi gubara'in nas ahabbu ilayya. Aku jadi seperti debu di antara manusia itu lebih aku sukai daripada mendapatkan sambutan manusia. Dia nggak mau disambut. Dia pengen seperti debu saja yang berterbangan, yang nggak ada kimahnya, nggak ada harganya, nggak dispesialkan, nggak dilebihkan oleh manusia yang lain. Ditolak. Padahal Umar ini kan khalifah pada waktu itu. Kalau nulis kemudian surat ini sampai kepada gubernur Kufa, ya minta apa aja dikasih. Bahkan minta nikah lagi dikasih apa enggak? Loh dikasih kalau yang ngasih surat Umar. Mau rumah, nikah, harta. Kalau Umar yang ngasih surat, gubernur enggak ada yang berani bilang tidak. Gubernur itu mulai belot itu kan di era kepemimpinannya Utsman. Ya, jadi di era kepemimpinannya Abu Bakar, gubernur itu taat. Di era kepemimpinannya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu itu juga taat. Di era kepemimpinan Utsman mulai ada sedikit pembelotan dikit. Dan yang paling banyak membelot di era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi nek Umar ngomong wis gak ada yang bilang enggak. Ya, walaupun secara logika gak masuk akal, maju. Yaitu gubernur di era Umar. Ya mungkin karena saking khawatir segenit takutnya dengan Umar bin Khattab itu ya. Nah, jadi ini perkataan Umar Uwais bin Qarni, aku menjadi debu di antara manusia itu lebih aku sukai daripada mendapatkan pujian mereka. Ya, kalau secara bahasa ini diterjemahkan ya, itu kan analogi ya, debu gitu ya. Tapi kalau diterjemahkan ya, aku itu menjadi orang yang miskin, yang lemah, yang gak dianggap manusia, disepelekan manusia. Kan kita kalau ada debu kan kita sepelekan gitu. Itu lebih aku sukai. Ya, lebih aku sukai. Baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya kan? Dan ini terjadi bukan hanya sekali. Ya. Ini terjadi bukan hanya sekali, ya. Karena yang mendengar ceritanya Uwais Al-Qarni kan bukan hanya siapa? Umar lah. Ya, yang mendengar ceritanya Uwais Al-Qarni ini bukannya Umar, banyak ya sahabat dan tabiin yang lain juga mendengar kisahnya mereka. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Fantolaqo ala wajhihi. Uwais Al-Qarni malah mencoba menjauhi daripada kerumunan manusia. Dia nggak tinggal di kota, dia tinggal di pedesaan, dia tinggal di pelosok-pelosok. Ini yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Kalau kita ini misal dapat lisensi atau tazkiyah dari Nabi, malah bisa buka pengajian bareng, ya kan? Ya, kan gitu ya. Habis, mohon maaf ya, bukan berarti sebelah ya. Kalau udah dapat, jangankan Uwais Al-Qarni ini kan lisensinya ini lisensi surga dari Nabi, ya, tabiin terbaik, ya kan gitu. Berarti kan lisensinya lisensi surga. Yang punya surat keturunan Nabi ya dibangga-banggakan. Padahal yang jadi keturunan Nabi ini belum tentu masuk
surga. Yang jadi keturunan Nabi apakah sudah pasti masuk surga? Ya belum. Kalau Uwais Al-Qarni walaupun bukan keturunan Nabi sudah pasti masuk surga. Karena ada hadis yang menjelaskan hal itu kan ya, jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi yang lain sebelah ini, wah ini keturunan Nabi gitu ya, wis salaman ambek wong wedok-wedok kan gitu ya. Ya dicelupno tangane nang gelas-gelas kan gitu ya, disowok-sowok ya dan lain sebagainya. Bahkan dia mengatakan punya surga sendiri, naudzubillah min dzalik. Ada di antara mereka mengatakan punya surga sendiri. Jadi kadang-kadang ini lucu, mereka bilang kita katanya pengkafling surga, padahal ustadznya mereka yang bikin kafling sendiri nang surga ngono. Lu kan tuh boleh lihat di YouTube tuh. Ya, saya ikut Habib Fulan saja ya, karena saya pengen masuk surga, surganya Habib Fulan. Banyak itu ceramah yang seperti itu. Tapi mereka menuduh kita pengkafling surga. Kapan kita buka kaflingan nang surga? Ya, ngontrak gak duwe suratin buka kaflingan di surga. Ala kulli hal. Ya, ini pelajaran daripada Uwais Al-Qarni bahwa manusia terbaik di era tabi'in adalah manusia yang menghindari popularitas. Ya, manusia terbaik di era tabi'in adalah manusia yang menghindari popularitas. Dia menjauh, ya, tidak mau hal yang sedemikian. Loh, kenapa? Kenapa sih, Tat? Bukannya kalau semakin populer itu dakwah itu semakin mudah untuk disampaikan. Kan kita berpikirnya seperti itu ya kan? Ya memang seperti ucapannya Ibnu Mas'ud. Popularitas itu adalah fitnah. Ya, popularitas itu adalah apa? Fitnah. Dan tidak semua orang mampu mengemban ini. Ya, karena popularitas itu terkadang seseorang jika sudah sampai pada titik itu, dia berusaha untuk tampil sempurna, berusaha untuk mencari ridho manusia. Ya, akhirnya lebih menuruti omongan manusia daripada firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa ustadz sebelah kan seperti itu. Dulu aja dalam videonya dia mengatakan kullu bid'atin dolalah, ya kan? Dulu dia mengatakan bahwa amalan yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Tapi setelah popularitasnya tinggi, pengikutnya banyak, khawatir ditinggalkan oleh pengikutnya, mengatakan bahwa tidak semuanya itu bid'ah. Bahkan bid'ah dibagi menjadi dua. Naudzubillah min dzalik. Yaitu fitnah popularitas ya. Fitnah popularitas ya. Maka jika kita bisa menghindarinya, hindarilah. Ya, karena tidak semua orang selamat terhadap fitnah tersebut. Ya, tidak semua orang selamat terhadap fitnah tersebut. Ya, karena orang itu kalau sudah populer, dia itu berusaha untuk menjaga kepopulerannya. Ya, bahkan Ustadz Nuzul saja pernah cerita. Ya, Ustadz Nuzul saja pernah cerita. Beliau pernah ditawari kontrak oleh beberapa atau salah satu stasiun televisi dengan kontrak miliaran. Tapi ternyata judul kajian dan materinya itu yang nyiapin mereka. Jadi dia hanya sebagai figur dan numpang retorika bahasa saja. Tapi materi judul itu yang nyiapkan apa? Stasiun televisinya atau tim yang ada di sana. Ini kata Ustadz Nuzul dalam ceramahnya. Terus apa? Ya ditolak. Ya, karena orang kalau sudah sampai pada titik popularitas yang besar itu fitnahnya itu enggak main-main. Fitnahnya itu enggak main-main. Ya, terkadang dia harus berperang dengan popularitas yang ada dalam dirinya. Dan berapa banyak orang yang populer di dunia dengan kebaikannya justru malah binasa di akhiratnya. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Berapa banyak orang yang populer di dunia dengan kebaikannya tapi binasa di akhiratnya. Uwais Al-Qarni itu enggak populer di dunia. Siapa yang kenal Uwais Al-Qarni? Karena sih kenal. Bahkan kalau antum baca riwayat yang lain, kan riwayatnya banyak ya tentang Uwais Al-Qarni. Umar itu pernah tanya kepada salah satu orang tadi yang beberapa di antaranya itu meremehkan. Dalam bahasanya kini lapo sampean golei Uwais kan gitu.
Ono perlu apa ambek uang model dapuran kayak gini? Itu ada beberapa riwayat yang menjelaskan kayak gitu. Karena apa? Karena wazal koni miskin, nggak punya nasab, ya kan? Hidupnya penuh dengan kekurangan, nggak dikenal manusia, diremehkan oleh banyak manusia. Tapi dia malah populer di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan banyak orang populer dengan kebaikannya di dunia malah binasa di akhiratnya. Ya hadisnya apa? Ya hadisnya itu hadis riwayat Muslim yang tentang 3 orang yang pertama kali dihisap dan diseret, dilemparkan ke dalam neraka, ya kan? Ketika Allah bertanya pada salah satu di antara mereka, "Fama amilta fiha?" Apa yang sudah kamu kerjakan selama kau hidup di dunia? "Qataltu fika hatta istuhittu." Aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku mati dalam keadaan syahid. "Kadzabta," kata Allah, kamu dusta. "Walakinnaka qatalta li an yuqal jari." Kamu bohong, kamu dusta. Kamu dulu berperang supaya kamu ini dibilang seorang pemberani, seorang pahlawan. Jadi dia mencari apa? Popularitas. Tapi kalau Allah takdirkan dia populer, kemudian menggunakan popularitasnya untuk kebaikan, ya itu baik. Tapi kalau yang dicari itu adalah kepopularitasan, ini repot ini. Ya. Bahaya ini ya, bahaya yang sedemikian. Yang dia cari itu adalah popularitas supaya dia dikenang sebagai seorang pahlawan. Bahkan itu yang membinasakan Abu Thalib. Salah satu yang membinasakan Abu Thalib kan itu kan, ancaman namanya nggak ditulis di monumen yang ada di Mekah. Jadi di Mekah dulu. Jangan tanya sekarang di mana monumennya, enggak, jangan. Kalau antum tanya nanti ada, antum jangan-jangan selfie di situ nanti antum. Ya, apa di Mekah sama Madinah yang enggak dibuat selfie sama orang-orang gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau monumen ini ketahuan nanti antum bikin selfie juga gitu ya. Nah, dulu itu ada monumen ya, sekarang udah enggak ada. Dulu itu ada monumen batu di mana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy yang berjasa, tokoh-tokoh mereka itu akan diukir namanya di batu tersebut. Salah satu ancamannya Abu Jahal kepada Abu Thalib kan itu, nanti namamu nggak kami tulis. Itu dalam riwayat yang lain ya, bukan yang riwayat Muslim. Tapi kalau dalam riwayat Muslim itu cuma ucapannya Abu Jahal itu, apakah kamu mau meninggalkan agamanya Abdul Muthalib kayak gitu. Tapi kalau dalam riwayat yang lain, salah satu ancamannya nanti namamu nggak kami tulis di monumen itu. Jadi terkadang popularitas itu membinasakan manusia. Ya, membinasakan manusia. Di surat Al-Ankabut itu ayat yang ke-10, wa minan nasi mayaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'alu fitnatan nasi ka'adabillah. Ada orang-orang itu sebenarnya benar mereka. Tapi ketika terfitnah dengan manusia, takut ditinggalkan manusia, takut dicemooh manusia, takut dibully oleh manusia, mereka lebih takut akan fitnah manusia ini daripada ancaman adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati ya. Ya, hati-hati popularitas itu ya. Karena popularitas itu tidak semua orang bisa mengembannya dengan baik. Bahkan tabiin diantaranya mereka itu banyak yang lari meninggalkan tempat tinggalnya gara-gara dipilih sama gubernur untuk jadi hakim. Mereka nggak mau. Karena berat jadi hakim. Ya, berat jadi hakim itu berat. Ya, jadi hakim itu berat. Nah, kemudian orang yang kedua juga sama, dia popularitas dengan keilmuannya, popularitas dengan hafalan Qur'annya, tapi ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga juga sama, dia populer dengan sedekahnya, dan dia juga dimasukkan ke dalam neraka dan hisab pertama kali, diseret pertama kali. Jadi itulah yang membuat para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh itu ya benci dengan popularitas, mereka berusaha menjauhi hal tersebut. Walaupun mereka populer, tapi mereka menjauhi hal tersebut. Dan ini loh ya, kalau kita coba cari kisah-kisah salafus soleh, nggak ada tuh mereka itu memperkenalkan dirinya. Aku loh Imam Syafi'i, aku loh Imam Ahmad bin Hambal. Nggak ada gitu. Karena kadang-kadang kita ini kan menggunakan kepopularitasan kita untuk mendapatkan manfaat dunia. Iya apa tidak? Ini ya. Ya, tapi mereka menjauhi hal itu. Contoh misal, ya, yang kisahnya paling antum sudah pernah dengar itu, kisahnya Imam Ahmad bin Hambal, yang dia safar ke suatu daerah, tiba-tiba
beliau pengen istirahat di masjid tapi masjidnya ditutup. Ya, beliau pengen istirahat di masjid tapi masjidnya ditutup, diusir sama penjaga masjid. Kira-kira kalau dia ngomong, aku ini Imam Ahmad bin Hambal, kira-kira dibuka nggak masjidnya? Loh, bukan hanya dibuka, orang-orang disuruh kumpul nyambut kajian bareng, gitu ya. Karena zaman itu nggak ada foto, cuma ada buku. Oh, ini buku karya Ahmad bin Hambal. Oh, ini ulama muridnya, ini itu ulama-ulama muridnya Ahmad bin Hambal. Mungkin di daerah sana ada muridnya beliau juga yang sudah jadi alim besar di sana, ya kan? Dan masyhur, ya, bahkan Imam Ahmad bin Hambal ini dalam sebuah riwayat ketika meninggal dunia dimakamkan atau dilayati, bahasa kita itu ditakziahi oleh ribuan kali ribuan. Ke zaman dulu nggak ada jutaan ya, jadi 1000 kali 1000 manusia, jadi jutaan manusia. Berarti kan masyhur ya. Masyhur apa tidak? Masyhur. Tapi beliau ketika diusir dari masjid gak ngomong, aku ini Ahmad bin Hambal. Gak ada kayak gitu. Ya wis menengahi. Diusir ya diusir. Sampai ketemu orang penjual roti itu. Oh, ngelihat orang ini diusir, ditawari. Oh, kamu kalau butuh tempat nginep aja di rumahku. Ya karena dilihat ini orang-orang kayaknya orang penampilannya orang baik, kamu nginep di rumahku aja. Yang penjual roti itu sambil ngelayani orang sampai rotinya habis itu tidak berhenti keluar. Kemudian ditanya, apa yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas sebab istighfarmu ini? Kemudian dia menjawab, Allah memberikan semua yang aku minta kecuali satu belum Allah berikan. Apa? Aku ini ngefans dalam tanda kutip sama Imam Ahmad bin Hambal. Aku belajar dari muridnya, aku membaca bukunya, tapi aku belum pernah bertemu dengan beliau. Aku pengen sekali bertemu dengan beliau tapi belum sempat. Maka Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, nah ini baru ngomong gitu. Kalau nggak ngomong, saya nggak tahu gitu ya. Kalau doanya dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, masya Allah ya. Imam Ahmad memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mengatakan, Allah telah mengijabah doamu. Akulah Ahmad bin Hambal. Ya, jadi ini karakter orang terdahulu, nggak suka dengan popularitas ya, dan tidak memanfaatkan popularitasnya. Tapi memang berat ya, berat ya. Kita ini kalau sudah mendapatkan karpet merah dari orang nih, pengennya kita pakai, ya kan? Kalau dapat surat rekomendasi dari orang, pengennya kita pakai. Itulah bedanya kita dengan mereka. Taib, dan nanti insya Allah kita lanjutkan sedikit. Tafadhol, barakallahu fikum. Bismillah. Allahu Akbar. Asyhadu an la Okay, masya Allah, jazakallah.
Taib, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah ya. Kita tadi sudah bahas ya terkait salah satu sifat dan karakteristik para salafus soleh itu adalah mereka benci terhadap popularitas atau mereka menghindari hal tersebut ya, menghindari hal tersebut. Tapi jika memang kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan fadilah popularitas ya di antara manusia, maka jangan jadikan popularitas itu ya sesuatu yang menghalangi kesempurnaan iman dan takwa kita insya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang gagal ya totalitas beriman dan bertakwa karena popularitasnya. Maka harusnya kita, jika Allah anugerahkan popularitas itu ya, kita senantiasa rendah hati, senantiasa merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ya, memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ya, karena berapa banyak orang mendapatkan hidayah itu bukan dari ustadz ya, tapi dari orang yang punya popularitas. Ya, bukan dari ustadz, tapi dari orang yang punya popularitas. Ya, jadi misal dia populer, dia gunakan populernya untuk ngundang ustadz, ngumpulin orang, itu bagus. Ya, yaitu itu bagus. Ya, jika Allah anugerahkan itu maka maksimalkan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Misal populer di bidang kesehatan, populer di bidang seni bela diri, populer di bidang bisnis, ya, populer di bidang apapun, ya, maka gunakan kesempatan itu untuk menjadi sarana dakwah. Bukankah popularitasnya Abu Bakar itu digunakan oleh beliau untuk berdakwah? Kan iya. Abu Bakar kaya dan Abu Bakar itu populer. Sopo sih nggak kenal Abu Bakar? Ya, karena secara nasab beliau bagus. Ya, secara nasab bagus dan hartanya banyak. Bayangin ya, nasabnya bagus, hartanya banyak. Iya kan, dikenal banyak orang. Ya, misal si Sultan Hamengkubuwono secara nasab kan bagus, turunan raja. Duit banyak apa enggak? Oh, enggak tahu kalau sampean bilang banyak Pak Silon ya. Saya enggak tahu ya. Mungkin banyak Pak Silon ya, mobilnya bagus-bagus kan gitu. Ya. Jadi Abu Bakar gitu, secara nasab bagus, ya kan? Secara ekonomi bagus. Maka beliau gunakan sebagai sarana dakwah. Ya, Nabi nasabnya bagus, ekonominya kurang bagus ketika jadi nabi. Kenapa? Karena diboikot, diblokade. Ya, tapi sebelum jadi nabi malah bagus ekonominya. Setelah jadi nabi susah. Kan Abu Bakar nggak diboikot dalam berdagang. Ya, maka beliau tetap menggunakan ekonominya, tetap menggunakan popularitasnya untuk berdakwah. Bahkan ketika orang-orang diam, Abu Bakar ngomong, semuanya mendengarkan karena populer Abu Bakar itu di kalangan orang-orang Mekah. Ya. Bahkan Abu Bakar popularitasnya sampai dikenal di orang-orang Madinah. Makanya orang-orang Madinah ketika haji yang ngumpulin siapa? Abu Bakar. Jadi orang Madinah itu haji dikumpulin sama Abu Bakar, ya, menggunakan popularitasnya untuk kebaikan. Kemudian dipanggillah Rasulullah SAW untuk mendakwai mereka. Itulah awal mula terjadinya hijrah. Sampai 2 kali haji. Jadi kalau kita belajar sirah, hijrah itu ya tidak langsung ujug-ujug hijrah. Sampai 2 kali perjanjian. Perjanjian pertama perjanjian tipis-tipis, perjanjian kedua perjanjian tebel-tebel gitu ya. Kapan tuh ya? Saat haji dua-duanya. Saat haji. Yang ngumpulin, yang dipercaya omongannya siapa? Abu Bakar. Jadi nggak apa-apa menggunakan popularitas untuk berdakwah ya, tidak masalah ya. Di bidang apapun antum ya, nggak harus jadi ustadz populer, tapi bisa jadi pedagang populer, pebisnis populer,
ya di bidang kesehatan yang populer, di bidang pendidikan yang populer dan sebagainya. Ya, misal beberapa ustadz kita ini bekerja sama dengan pebisnis untuk memberikan pelatihan bisnis syariah kepada pebisnis yang lain. Ya, beberapa ustadz kita bahkan bekerja sama dengan artis. Wis melu podcast ya, ustadz-ustadz ya diundang-undang podcast dengan artis-artis. Mereka nggak nolak karena itu wadah ya dan wasilah untuk sampainya dakwah. Itu yang nomor 3. Dan sedikit yang nomor 4 karakteristik dan keutamaan para salafus soleh ya yang disebutkan dalam kitab ini adalah as-salaf wal khauf minal ujub. Ini kenapa kami sampaikan karena masih berkesinambungan dengan yang nomor 3 tadi. Salaf dan rasa takut mereka ya terhadap ujub. Jadi salaf itu takut dengan ujub. Ujub itu apa? Berbangga diri. Ya, ujub itu berbangga diri. Dikatakan oleh Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar mengatakan dalam sebuah riwayat ketika beliau dipanggil oleh orang, wahai sebaik-baiknya manusia, wahai anaknya sebaik-baiknya manusia. Namanya Ibnu Umar kan anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Umar dengan wajah yang agak agak benci ya, beliau mengatakan, ma ana khairun nas, aku ini bukan sebaik-baiknya manusia. Wala ibnu khairun nas, dan aku juga bukan anaknya sebaik-baiknya manusia, bukan. Walakinni abdun min ibadillah, aku ini cuma seorang hamba ya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Arjullah, aku mengharap pada Allah. Wa akhafu, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan janganlah kalian terus-menerus dalam hal yang seperti ini ya. Atau jika tidak, maksudnya kalau kalian terus-menerus dengan hal yang seperti ini, hatta tuhliku, kalian tuh bisa membinasakan orang yang kalian puji. Karena kadang orang itu sebenarnya nggak pernah ujub, tapi gara-gara sampean orang jadi ujub. Loh, serius ini. Ini benar perkataannya Ibnu Umar. Ojo terus-terusan model gini kalian itu. Kalau kalian model gini, kalian itu bisa binasa dan membinasakan orang yang kalian puji. Ya, saya kasih contoh ya. Tapi sebelum saya kasih contoh ya, kalau antum buka kabair, dosa-dosa besar, ya antum buka dosa-dosa besar, baik yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Ad-Dahabi rahimahullahu taala, di antara dosa besar itu adalah apa? Ujub. Ujub itu merasa bangga dengan dirinya. Wah, aku ini keren. Aku ini hebat. Aku ini soleh. Aku lebih baik dari dia. Aku ya punya sesuatu yang istimewa yang tidak mereka punya. Itu ujub kata para ulama. Ingat ya, yang tidak boleh itu aku lebih baik daripada dia. Dalilnya fala tuzaku fusakum, jangan kalian merasa lebih suci daripada orang lain. Tapi kalau merasa lebih benar itu boleh. Ini kan kadang-kadang salah kaprah di antara manusia itu. Dibilang kalau kita mengatakan ini pendapat yang benar, itu pendapat yang salah. Kita dikatain sama orang, kok merasa paling benar, kok merasa paling suci. Nah, ini salah kaprah. Merasa lebih benar itu boleh, tapi merasa lebih suci itu tidak boleh. Pernah saya sampaikan di sini atau di tempat lain. Saya sampaikan sebagian para salafus soleh sampai mengatakan, kami mentahdir seseorang, tapi kami yakin orang itu masuk surga 200 tahun lebih dulu dari kami. Sampai beliau mengatakan kayak gitu. Kami mentahdir seseorang, tapi kami itu loh yakin orang itu masuk surga 200 tahun lebih dulu dari kami. Jadi maksudnya apa? Kami tuh merasa gak lebih suci dari dia, tapi merasa benar gitu loh. Boleh apa gak boleh? Saya kasih contoh misal. Perkara kunut.
Ya, perkara kunut ini. Antum pasti yakin pendapatnya Imam Syafi'i salah. Bahkan antum meyakini itu bid'ah. Karena hadisnya jelas riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, seorang sahabat diimami Nabi, diimami Abu Bakar, diimami Umar, tapi tidak pernah di belakang mereka orang tiga itu kunut. Hadisnya sahih loh ini di Umdatul Ahkam. Berarti nek kunut terus-terusan setiap subuh itu bid'ah. Berarti antum menyalahkan Imam Syafi'i apa tidak? Iya kan, secara tidak langsung kita ini menyalahkan Imam Syafi'i daripada pendapat beliau. Pertanyaannya, antum yakin masuk surga lebih dulu dari Imam Syafi'i apa tidak? Ya gitu, saya tanya tuh. Ya, jadi ketika kita mengatakan orang lain itu salah, bukan berarti kita mengatakan kita lebih baik daripada dia. Ini salah kaprah, ini mindset yang harus kita luruskan. Misal kita katakan orang itu loh pendapatnya keliru, pendapatnya sesat. Apakah kita ngira kita masuk surga lebih dulu daripada dia? Kan enggak. Imam Malik mengatakan doa istiftah atau doa iftitah itu bid'ah. Itu Imam Malik. Kalau kita bisa menggunakan bahasa yang kasar, ini pendapat kosro, keliru lah. Ada hadis banyak dari Nabi, bahkan riwayat Muslim, ya, yang menjelaskan Nabi itu justru mengisyaratkan membaca doa iftitah atau istiftah. Keliru Imam Malik ini. Pertanyaannya, apakah saya mengatakan Imam Malik keliru kemudian aku mengatakan aku tak mlebu surga disian teko Imam Malik? Kan enggak ngono juga konsepnya. Ya, justru saya yakin Imam Malik itu lebih dulu dari saya. Ya, enggak tahu ratusan tahun atau ribuan tahun, enggak tahu, ya. Ya, fadilah beliau sangat besar sekali. Imam Ahlul Hadis. Ya kan? Ya, yang lewat beliau berapa banyak murid-murid ulama-ulama besar itu jasanya besar sekali bagi umat. Ya kan? Bahkan kitabnya beliau itu Al-Muwatta sampai sekarang itu tetap jadi rujukan. Berapa ribu tahun dan ratus tahun yang telah lalu sampai sekarang masih dijadikan rujukan. Ya, tapi apakah kita mengatakan Imam Malik keliru? Kan enggak. Mohon maaf, kita katakan Imam Malik itu tidak lebih suci dari kita? Kan enggak. Jadi mengatakan kita lebih benar boleh, tapi lebih suci, lebih baik tidak. Allah yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kalau kita mengatakan ini pendapat benar, ini pendapat salah, boleh selama itu di atas dalil. Tapi kalau kita katakan aku lebih suci daripada ustadz itu, nah itu enggak. Makanya ketika saya ditanya, saya tidak ragu kalau mengatakan pendapat saya ini benar, pendapat ustadz itu keliru, enggak ragu saya. Tapi ketika saya mengatakan saya ini lebih suci, lebih istimewa di sisi Allah daripada ustadz itu, ya enggak dong. Ya belum tentu. Ya jadi ustadz itu nangis-nangis tahajud 3 jam, kita turu wae ngorok-ngorok. Enggak ada yang tahu. Ya kan, enggak ada yang tahu gitu ya. Jadi jangan salah kaprah terhadap hal tersebut ya. Jadi ujub, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin salah satu ya cerita yang bisa menjelaskan tentang dosa ujub ya, kisahnya Qorun. Ya, kisahnya Qorun di surat Al-Qasas ya. Jadi jenengan kalau nanti senggang-senggang jenengan baca surat Al-Qasas itu. Dimulai dari ayat yang 70-an. Ya, tentang Qorun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Dan Qorun itu senantiasa memamerkan kesuksesannya di hadapan kaumnya. Loh, hati-hati sampean sing flexing. Ya bener ya, flexing. Ya, hati-hati kalau punya kebiasaan apa? Flexing, pamer kekayaan. Jangan-jangan sampean keturunannya Qorun gitu ya. Ya, jangan-jangan kita ini temennya Qorun nih. Karena Qorun tuh punya kebiasaan itu, flexing, ujub, bangga. Oh, itu aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Ya. Wah, nek is duwe mobil Pajero knalpotnya diganti. Wah. Terus sering blayer-blayer nang ngarepe kancane. Greng, aku teko. Masya Allah. Hati-hati nih. Karena yang suka pamer kekayaan itu Qorun. Yang suka pamer kekayaan itu Qorun. Yang suka menyembunyikan kekayaan itu Rasulullah. Antum itu umatnya Rasulullah, umatnya Nabi apa umatnya Qorun gitu ya. Ya. Nabi itu hartanya itu 1/5 harta kaum muslimin loh. Ya. Khaybar setoran jizyah 1/5-nya buat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidurnya masih di atas kasur anyaman daun kurma. Kalau bangun
sik ngecap-ngecap, ya tangane ngecap, pipine ngecap gitu. Kayak kita dulu tidur di kloso orang ya, tangi sik ngecap-ngecap. Padahal Nabi itu kekuasaannya lebih luas daripada banyak raja pada waktu itu. Dan lebih kaya, tapi enggak pamer kekayaan, bahkan tidak menikmatinya dengan semena-mena. Nah, yang pamer kekayaan itu Qarun. Dan Qarun itu ya juga punya kebiasaan gini, ya. Punya kebiasaan gini ya, surat Al-Qasas 78 tuh. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku sukses seperti ini, aku kaya seperti ini, banyak harta seperti ini, itu karena ilmu yang aku miliki, karena aku pinter, karena aku kerja keras. Nah, jadi kalau ada orang ya ketika sukses bilang, aku ini sukses karena kerja keras, aku ini sukses karena pinter, maka dia ini ya koncone Qarun. Dan tadi balik kepada ucapannya Ibnu Umar tadi, jangan membinasakan teman antum ya pada dosa besar ujub gara-gara terlalu sering memuji dia. Ini kata siapa? Ibnu Umar. Tuhliku kok binasakan dia. Makanya dalam riwayat yang lain, kalau kita terus memuji orang itu seperti menusuk ya, punggung orang itu dengan pedang. Ya karena kadang-kadang orang itu nggak ujub gara-gara kita puji jadi ujub. Saya kasih contoh. Ini misal. Jangan tersinggung Pak Silon. Misal Pak Silon dipuji, Masya Allah Pak Silon, anak sampean SMP wis hafid Quran. Nah, asli nih Pak Silon memang gak ono niat ujub pamer anak sama sekali enggak. Gara-gara sampean puji, Masya Allah Pak Silon, anak sampean pinter, SMP wis hafid Quran 30 juz, ya disuruh sambung ayat kok lancar gitu ya. Ya Masya Allah, pinter ya anak sampean. Loh, terus Pak Silon ngomong, ya mesti ya anak sopo. Nah, ya kan asli ini kan Pak Silon mah gak ono kepikiran buat ujub. Gara-gara sampean puji akhirnya ujub. Nah, ini ya perkataannya Ibnu Umar. Jadi terkadang banyak pujian itu membinasakan saudara antum dalam dosa besar. Jadi jangan sering-sering dipuji orang itu, ya. Oh, Masya Allah ya, sampean dulu miskin, kok sekarang Masya Allah punya rumah, punya mobil, bisnisnya banyak. Dulu ngopi utang, ya misal gitu ya. Dulu ngopi utang, ya nongkrong bareng-bareng supaya ono sing bayar kopi ambek jajane. Saiki wis sukses sebagainya. Nah, gara-gara sampean puji koncone sampean ngomong, ya mesti ae rek iki yo turu tak ewangi sak jam sedino, ya begadang kerja keras, ya sukses kayak ngene iki yo gara-gara kerja keras. Nah, binasa dia. Gara-gara ujubnya jatuh pada dosa besar, gara-gara pujian manusia. Jadi hati-hati ya dengan dosa ujub, ya merasa diri kita lebih baik, lebih mulia, lebih soleh. Gak boleh. Walaupun kita sudah ngaji, dia belum ngaji, jangan merasa kita lebih soleh. Ya, yang boleh merasa lebih benar. Nah itu boleh, karena kita di atas dalil, di atas sunnah, dia di atas bid'ah dan khurafat. Kita katakan kita lebih benar. Tapi kalau lebih soleh belum tentu. Bisa jadi dia diampuni, bid'ahnya diampuni, sedangkan dosa kita tidak diampuni, bisa jadi. Ya, jadi ya jangan ragu kalau kita mengatakan kita lebih benar daripada dia. Kalau kita di atas dalil, jangan ragu. Tapi jangan sekali-kali mengatakan kita lebih soleh, lebih mulia, tidak. Ya, karena Allah yang tahu kemuliaan dalam diri seorang hamba. Seorang pelacur aja bisa diampuni dosanya, dan seorang penghafal Quran ada yang tidak diampuni dosanya. Ada pelacur yang masuk surga, tapi ada penghafal Quran yang masuk neraka. Ya, jadi kita tidak tahu ya seseorang kedudukannya di sisi Allah seperti apa. Tapi kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lainnya, nggak bisa kita sebutkan di sini, ya, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kata Rasul dalam sebuah riwayat, akan ada terus umatku yang terus berada di atas kebaikan, mereka terus memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, itu tugas kita sebagai umat Nabi. Kalau kita ini berada di atas kebenaran, ciri-cirinya punya karakter berusaha memisahkan antara kebenaran dan kebatilan.
Itu tugas kita, tapi tidak merasa lebih mulia. Aku qouli hadza, apabila salah kata sikap itu dari saya pribadi, insya Allah nanti kita langsung masuk kepada karakteristik salafus saleh yang nomor 5. Apabila salah kata sikap dari saya pribadi, lebihnya taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taib, jazakumullah khairan sudah hadir di majelis ini, di masjid ini, walaupun hujan ya mengguyur antum ya, semoga dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Barakallahu fikum.